COVID itu sebetulnya virus, jadi bukan bakteri, bukan kuman, atau bukan parasit. Jadi kalau misalnya pada saat era COVID ini, semua pasti akan berubah. Gitu. Kalau misalnya MAMS tidak mempunyai gejala COVID-19, itu semua pasti akan tetap di screening. Karena gold standard atau standar bakunya adalah PCR swab. Kita tetap harus terapkan protokol kesehatan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini saya juga akan membahas salah satu topik yang juga menarik, yang juga sedang terjadi di tengah-tengah kita, yaitu bagaimana cara mempersiapkan persalinan di era pandemi COVID-19. Nah, sebelum lanjut, saya juga ingin berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat online Dr. Kevin yang sudah setia mensubscribe dan menonton video-video Dr. Kevin dari awal sampai sekarang. Nah, untuk kamu yang baru pertama kali nonton video Dr. Kevin kali ini, jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya. Buat moms and dads, sekarang kan lagi era COVID nih di Indonesia, maupun yang bagi yang kalian tinggal di Jakarta, Jabodetabek, atau misalnya yang di luar Pulau Jawa pun, juga semua pasti akan terdampak terhadap COVID ini. Jadi, sedikit pembahasan mengenai COVID adalah, COVID itu sebetulnya virus, jadi bukan bakteri, bukan kuman, atau bukan parasit, yaitu virus. Yaitu virus yang dapat mentransmisi, yang ditransmisikan dari orang ke orang, dan itu penularannya sangat cepat. Gitu, bisa dari pernapasan kita, bisa dari cara kita batuk, bersin, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya moms and dads yang lagi misalnya beraktivitas di luar juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M minimal. Nah, kalau buat moms yang memang kegiatannya hanya di rumah saja, itu juga batasin waktunya. Misalnya kalau misalnya dads-nya baru dari luar rumah terus masuk, itu harus diterapkan juga protokol-protokol kesehatan di rumah. Karena sudah banyak juga klaster-klaster keluarga. Jadi kalau kita misalnya lihat data statistik terjadi COVID-nya, itu angka peningkatannya lumayan drastis meningkat, bukan drastis menurun. Bahkan sempat rekor 11 ribuan gitu. Kalau misalnya kita sebagai diri pribadi kita nggak proaktif untuk mencegah penularan ini, mau sampai kapan? Itu akan berdampak ke proses-proses persalinan moms. Jadi kalau misalnya pada saat era COVID ini, semua pasti akan berubah gitu. Jadi dari moms kontrol kehamilannya, yang dulu sebelum COVID dan sekarang era COVID ini juga pasti akan berubah. Dari waktu seberapa sering, intervalnya, itu juga pasti akan dirubah oleh dokter kandungannya atau kebidannya juga. Kalau yang dulu misalnya bisa lebih sering kontrol, bisa sebulan sekali, mungkin sekarang bisa dibikin lebih jarang, bisa 2 bulan sekali untuk para moms yang tidak mempunyai komplikasi pada kehamilannya. Tapi kalau misalnya moms yang mempunyai komplikasi di kehamilannya, misalnya preeklamsi, tekanan darah tinggi, kencing manis, itu nggak apa-apa diikutin protokol sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter kandungannya. Nah, kita masuk ke persiapan-persiapan pada saat mau melahirkan. Gitu. Kalau misalnya pada saat mau melahirkan di era COVID, pasti moms juga pasti akan di-screening dulu. Gitu. Jadi semua moms yang ingin melahirkan di era pandemi COVID ini pasti akan di-screening untuk risiko terjadinya atau moms menderita COVID-19. Screeningnya apa aja? Screeningnya itu yang pasti untuk cek darah lengkap sudah pasti. Untuk cek paru-parunya juga itu akan di-screening. Swab juga pasti akan di-screening. Karena kita sekarang sudah tidak memakai rapid antibody lagi. Semenjak ada swab, kita mengarah ke swab. Karena gold standard atau standar bakunya adalah PCR swab. Ini tidak terkecuali untuk moms yang tidak mempunyai gejala. Gitu. Kalau misalnya moms tidak mempunyai gejala COVID-19, itu semua pasti akan tetap di-screening. Hati-hati juga untuk para dads gitu. Jadi kalau misalnya pada saat moms mau melahirkan, pasti kan ada yang akan menunggu gitu. Itu yang juga akan membedakan di era COVID ini atau yang sebelum COVID. Jadi yang kalau dulu yang penunggunya bisa sampai satu keluarga rame-rame atau misalnya satu RT datang gitu ya untuk mengunjungi, wah ada yang melahirkan gitu. Kalau sekarang nggak bisa, cuman hanya satu gitu. Jadi jangan sedih ya para moms and dads kalau misalnya memang pada saat melahirkan ya cuman boleh satu yang menunggu gitu. Itu memang sudah protokolnya seperti itu. Jadi memang kita gimana caranya supaya kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, selain itu gimana, Dok? Selain itu, dads-nya juga pasti akan di-screening gitu. Jadi kalau misalnya para penunggu misalnya satu orang yaitu si dad-nya pasti juga akan di-screening untuk mencari tahu apakah si calon penunggu ini juga menderita COVID-19 atau bukan. Cara screeningnya juga tentu sama dengan moms, di mana akan dilakukan swab juga. Nah, sebetulnya itu sudah bisa moms mulai
hidup sehat, menjaga pola hidup sehat, itu juga sudah bisa dimulai dari saat moms hamil. Jadi kalau misalnya selama kehamilannya baik-baik saja, itu kemungkinan besar moms juga akan persalinannya juga akan baik-baik saja. Gitu, kecuali misalnya moms mempunyai komplikasi yang tadi saya bilang, misalnya preeklamsi atau bayinya terlalu besar, proses melahirkannya juga pasti akan berbeda dengan misalnya dengan moms yang tidak mempunyai komplikasi. Gitu. Jadi kalau untuk proses persalinan lancar adalah pertama, perlu dukungan dari suami, itu juga penting. Kita lihat kehamilannya, apakah kehamilannya bayinya baik, posisinya baik, kalau misalnya bentuk panggulnya baik, dan kontraksinya juga harus baik. Kalau semuanya dalam keadaan baik, normal, mudah-mudahan persalinan itu dapat terjadi dengan lancar. Nah, tambahan yang terakhir adalah kalau pada saat melahirkan di era COVID ini, juga moms jangan lupa membawa alat-alat pelindung diri, seperti misalnya masker, terus face shield untuk bayinya, face shield untuk moms, dan dads itu juga penting. Selain moms membawa alat-alat yang memang yang dari sebelum era pandemi COVID juga memang sudah harus dibawa. Misalnya seperti selimut, baju bayi, baju moms untuk menyusui, seperti itu. Jadi ya tambahannya adalah kita tetap harus terapkan protokol kesehatan. Gitu. Supaya gunanya apa? Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, sekian konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru kamu langsung mendapatkan notifikasinya. Serta jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya supaya video ini juga dapat bermanfaat buat orang banyak. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.